kasih Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom, saudaraku. Selamat pagi untuk kita semua. Sabtu pagi, Sabtu ceria. Kita akan masuk dalam doa pagi kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu, rahmat-Mu, kemurahan-Mu nyata bagi kami. Karena Tuhan membawa kami dari malam ke pagi baru ini. Terpujilah nama-Mu. Kami dengarkan firman-Mu, kami puji nama-Mu, dan kami berdoa kepadamu, wujud nyata bahwa kami tidak boleh hidup tanpa Tuhan. Dengarkan doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan, semua adalah milik Tuhan. Demikian topik dari renungan kita pagi ini. Semua adalah milik Tuhan, dari Roma 14 ayat 8. Demikian firman Tuhan, Roma 14 ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Ingat, saudara-saudara, sering kita tidak menyadari siapa diri kita sebenarnya. Siapa yang menjadikan kita? Siapa yang membuat kita? Dari mana kehidupan kita terima? Dari mana harta kita terima? Terutama dari mana nyawa ini kita dapatkan? Dan sering kita merasa bahwa kita mampu untuk menjalani semuanya ini. Dan mungkin orang pintar berkata secara akademis bahwa hidup kita yang kita jalani adalah ya berjalan secara natural. Tapi dalam pandangan iman,
Kita harus menyadari bahwa kita ini adalah ciptaan Allah, buatan Allah, yang sepenuhnya kehidupan kita ini ada dalam kendali Allah. Maka jangan heran ketika banyak kita meminta kepada Tuhan, permintaan kita kepada Tuhan sesuai dengan keinginan-keinginan kita, ya jangan heran kalau Tuhan tidak menjawab. Karena apa? Karena memang kehidupan kita ada di bawah kendalinya. Hidup ini tidak boleh dipaksa, tapi kita harus menerima dengan rasa syukur dari pemberian Tuhan. Dan dengan usaha pekerjaan kita, pemikiran kita, ketika Tuhan berkati upaya kita itu, ya puji Tuhan, haleluya. Tapi jika pun tidak, kita harus kembali sadar bahwa memang hidup kita ini adalah milik Tuhan, di bawah kendalinya. Semua yang diberikan kepada kita adalah yang terbaik. Bisa saja apa yang diberikan kepada orang lain belum tentu baik menurut Tuhan diberikan kepada kita. Jadi jangan selalu pandang harta orang lain. Belum tentu apa yang mereka miliki itu baik bagi kita. Nah, saudara-saudara, mari kita sadar akan hal ini, bahwa memang semua adalah milik Tuhan. Suamimu adalah milik Tuhan, istrimu adalah milik Tuhan, anak-anakmu adalah milik Tuhan, hartamu adalah milik Tuhan. Jangan bangun kebanggaan di atasnya, seolah-olah itu adalah punyamu, milikmu, oleh karena kerja kerasmu dan sebagainya. Walaupun ada itu, tetapi ingat, jika Tuhan tidak campur tangan di dalamnya, semuanya itu tidak ada nilainya. Hidup kita adalah milik Tuhan. Saudara-saudara, di ayat 7 dikatakan, sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Tidak ada seorang pun hidup di dunia ini untuk dirinya sendiri. Hidup kita untuk Tuhan, hidup kita untuk melengkapi sesama. Jadi tidak ada yang berdiri sendiri kehidupan kita ini. Walaupun saat ini hidupmu tidak membutuhkan orang lain, tapi ingat, di dalam kematian kelak, di situ paling nyata bahwa kita sangat membutuhkan orang lain. Siapa yang mengangkat peti mati kita nanti? Siapa yang menguburkan kita? Orang lain toh? Maka hargai semua kehidupan orang lain. Hargai sesamamu. Suatu saat mungkin dia akan dipakai Tuhan untuk menolong kita. Karena kehidupan kita ini tidak bisa berdiri sendiri. Maka mari kita saling kasih mengasihi satu dengan yang lain di gereja Tuhan ini. Jangan ada kebencian antara kita. Mungkin orang yang kita benci saat ini, yang tidak kita sukai saat ini, bisa saja Tuhan pakai untuk memberikan jalan keluar ketika kita mengalami kesulitan nanti. Ingat itu, kita membutuhkan sesama. Hidup kita tidak ada untuk diri kita sendiri. Hidup kita ini milik Allah, milik Tuhan. Dialah pembuat kita. Mari sadar tentang hal ini. Hidup mati kita hidup milik Tuhan. Kita mati untuk Tuhan. Nah, saudara-saudara, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Saudara-saudara, mari kita menyadari ini. Saya tekankan sekali lagi, saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, kesehatan yang kita punya, harta yang kita punya, kemampuan yang kita punya, jangan berbangga di dalamnya untuk membangun kehidupan sendiri yang egosentris untuk kepentingan pribadimu. Saya pernah katakan, semakin banyak Tuhan memberkatimu, semakin besar tanggung jawabmu untuk kemanusiaan dan untuk kerajaan Allah. Pergunakan itu. Semakin banyak berkat engkau terima, jangan hanya gaya hidup yang berubah, pernah saya katakan, tetapi juga pemberianmu juga harus berubah. Mari menyadari ini, bahwa semua adalah milik Tuhan dan akan berakhir semuanya dan kembali kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Kita puji Tuhan sebelum kita berdoa. Kasih setiamu
kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sungguh membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini, Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan? Selain puji dan sembahkan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah menguatkan kami, menegur kami. Seringkali kami membangun kehidupan pribadi, kerajaan sendiri, kepentingan sendiri, milik sendiri, tanpa menyadari bahwa segala sesuatu yang kami miliki bersumber daripada Tuhan. Bahwa hidup kami yang Kau ciptakan untuk kemuliaan-Mu dan untuk melengkapi kehidupan sesama kami. Firman-Mu telah mengingatkan kami bahwa tidak ada manusia seorang pun yang hidup untuk dirinya sendiri, dan dia sangat membutuhkan orang lain. Maka untuk itu, mampukan kami untuk menghargai sesama kami, mengasihi sesama kami, supaya kami juga mendapatkan penghargaan dan kasih dari sesama kami. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk seluruh gereja-Mu yang ada di muka bumi ini, yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan izin membangun gereja, rumah Tuhan. Ya Bapa di surga, biarlah Tuhan, Engkau yang ikut campur tangan di dalamnya, untuk membuka jalan keluar kepada mereka supaya berita keselamatan ini sampai ke ujung bumi. Kami berdoa juga untuk para misionaris, para penginjil, yang telah menyerahkan diri sepenuhnya dan keluarganya kepada Tuhan, meninggalkan kenyamanan dunia dan mengikut Engkau, memberitakan kabar keselamatan. Tuhan, lindungilah mereka. Tuhan, memberkati pekerjaan mereka. Berita Injil yang mereka bawa sampai kepada orang yang menerimanya. Ya Bapa di surga, mampukan juga kami, jemaat-Mu, untuk dapat memberitakan keselamatan, memberitakan Injil. Jangan biarkan keselamatan itu hanya milik kami sendiri. Ketika kami sudah menerimanya dan ada jaminan keselamatan dalam diri kami, maka menjadi kewajiban bagi kami untuk memberitakannya kepada orang lain, supaya orang lain juga mendapat keselamatan. Ya Bapa di surga, kami doakan untuk bangsa dan negara kami. Berkati bangsa ini, berkati pelosok-pelosok, kota-kota di Indonesia ini yang sulit menerima Injil. Buka jalan yang Bapa di surga. Biarlah berita keselamatan ini sampai ke seluruh negara kami, dimanapun berada. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk kehidupan jemaat-Mu satu hari ini, dalam aktivitas mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam pelayanan mereka. Tuhanlah yang memberkati, Tuhan yang menjaga. Kami berdoa untuk kehidupan anak-anak Tuhan yang ada di luar kota, suami, istri,
anak yang ada di luar kota karena pekerjaan, karena kuliah. Tuhanlah menyertai melindungi mereka, menjaga mereka ya Bapa di surga. Kami doakan juga ya Bapa di surga untuk pos-pos pelayanan kami. Tuhanlah memberkati pos pelayanan. Kami doakan untuk rencana melanjutkan pembangunan pos pelayanan biji sesawi. Tuhanlah memberkati, Tuhan menolong supaya gerejamu berdiri tegak di sana, menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati panitia, berkati dana yang akan dibutuhkan. Ya Bapa di surga, inilah doa kami. Dengarkan doa kami, dengarkan doa kami. Ampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Ketika kami tidak mengasihi sesama kami dengan tulus, ketika kami tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami, ampuni kami. Ya Bapa di surga, inilah doa kami. Kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya memberkati, menyertaimu hari ini, besok, lusa, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat dan muliakan Tuhan. Amin.